semua, kembali lagi di channel Julius Alvin. Kali ini saya mau trading lagi seperti biasanya dan akan menjelaskan strategi apa yang saya gunakan kepada kalian dan gimana cara saya open posisi, gimana saya cara menentukan open posisinya. Dan tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel YouTube ini dan juga klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar semua mendapatkan pengetahuan tentang trading. Dan untuk kalian yang mau gabung ke grup VIP saya di Telegram, itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Semua informasinya tentang cara-caranya ataupun ketentuannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja di deskripsi di bawah dan cek ketentuannya di situ. Dan untuk link binomo yang baru juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Nah, di sini sudah terbuka ya market crypto IDX dengan presentasi cukup besar di sini 85%. Di sini saldo udah 60.500.000 ya. Ini udah 2 hari atau 3 hari gitu enggak recording. Karena ada kesibukan di luar trading, jadi ya ini belum main juga, belum trading gitu ya. Dan baru sekarang ini mau trading. Oke. Yang pertama di sini saya akan open posisi di detik 30 selama 1 kali. Maksudnya selama 1 menit ya. Kenapa saya open posisi? Coba saya kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah open posisi saya akan jelaskan. Nah, kenapa saya open posisi? Yang pertama, di sini kita sudah berada di titik di titik supportnya ya. Kita sudah berada di area supportnya. Ini adalah area supportnya dan telah terjadi yang namanya pullback ataupun pembalikan tren di sini setelah dia market naik turun. Di sini turun, naik, di sini ada sideways sedikit. Ada sideways, terus dia turun, rally turun sangat jauh. Dan di sini sudah ada candle hammer. Candle hammer mengindikasikan bahwasannya tren akan segera berbalik arah ya, seperti itu. Dan juga teknik 712 andalan saya ini sudah menukik ke atas dan juga RSI sudah mulai menukik ke atas. Itulah ketiga alasan kenapa saya open posisi naik. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan masih pakai RSI 10 dengan periode 70 dan 30 profit ya. 70 dan 30. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit penyesuaian ya agar teknik RSI ini semakin akurat. Di sini overbought-nya saya ubah ke 80, oversold-nya tetap 30 tapi periodenya saya ganti jadi 14. Kalau nggak salah 14 ini adalah standar ya. Standar dari binomonya. Kenapa saya ubah lagi ke 14? Karena agar teknik RSI ini bisa semakin akurat lagi nih teman-teman. Jadi dengan begitu kita bisa dapat profit yang banyak juga nih tentunya. Ini kita close aja ya. Kita hapus aja si ininya 2, 1. Oke. Yang barusan profit enggak. Yang barusan nggak profit ya, nggak apa-apa, kita kena dikoreksi sedikit. Kita terkena sliding di candle koreksi, itu wajar, nggak masalah. Selama RSI masih menukik ke atas dan juga teknik 712 kita masih menukik ke atas, saya akan tetap open posisi untuk naik. Tapi dengan beberapa catatan pastinya ya. Oke, di sini sudah mulai naik lagi. Nah, untuk kalian nih, untuk teman-teman, saya mau menginformasikan kalau misalnya nih di market crypto itu kita lebih enaknya main di atau trading itu di di strategi follow the trend nih teman-teman. Karena kalau misalnya tipikal market crypto itu ya,
tipikal market crypto itu kalau misalnya dia lagi rally turun, itu turun banget sampai menembus overbought-nya, nyampe parah banget. Tapi kalau misalnya sekalinya lagi terbang, lagi naiknya itu naiknya naik banget. Nah makanya kalau di market crypto IDX ini saya lebih sering untuk open posisi follow the trend. Kita ikutin trennya, kita berteman dengan trennya, jangan lawan trennya. Sebenarnya bisa lawan tren, tapi kita harus nyari di resisten terkecilnya seperti itu, ataupun ke support terkecilnya, dan itu sangat susah menurut saya. Jadi lebih enak itu kita follow the trend aja kalau di crypto ini ya. Kebetulan ini lagi trennya udah berbalik arah di sini dan dia sudah mulai naik, jadi ya apa salahnya kalau kita follow the trend ya kan. 2, 1 dan alhamdulillah profit lagi, mantap. Sini kita mau open posisi naik lagi karena si garis kuning telah menyilang garis merah nih teman-teman. Jadi kalau misalnya si garis kuning ini menyilang merah ke atas, dia akan kuat naik, dan kalau dia si garis kuning ini menyilang turun garis merah, dia akan kuat turun seperti itu. Itu adalah penjelasan sederhana dari teknik 712 andalan saya ini teman-teman. Ini teknik sudah saya pakai cukup lama ya. Teknik 712 ini setelah saya riset dan percobaan berulang-ulang kali, dan akhirnya saya ketemu nih formula lah bisa dibilang yang cocok untuk trading di binomo ini. 4, 3, 2, 1. Oke, kita di sliding tipis teman-teman. Kita di sliding tipis tapi nggak apa-apa, kita masih bisa kompensasi. Karena ingat ya, yang paling krusial dalam binary option ini terutama binomo adalah money management teman-teman. Kalau money management kita baik, terus juga strategi kita bagus, dan juga open posisi kita itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, itu pasti kita easy lah profitnya itu ya. Nah karena di sini modal 60 juta, saya open posisi cuman berapa? 280.000, yang artinya itu di bawah 1% dari modal saya. Jadi masih sangat aman untuk kompensasi berulang-ulang kali ya. Sampai 5 kali atau 6 kali itu masih bisa lah, tapi sangat jarang banget. Mungkin gak pernah nyampe kompensasi sebanyak itu ya. 4, 3, 2, 1, dan alhamdulillah profit lagi, nice. Masuk lagi 1.554.000. Oke, ini kita tinggalin sedikit, kita cari contoh di market lain lagi ya. Walaupun di sini tren lagi bagus naik, lagi kuat naik. Di sini masih OTC ternyata ya. Jadi yaudah deh, coba kita di altcoin aja. Karena waduh, altcoin masih jelek ya, masih belum bisa dianalisis trennya. Karena masih OTC, saya sangat tidak menyarankan untuk bermain ataupun trading di OTC, karena menurut saya candlenya itu tidak mengikuti dari pasar global teman-teman. Jadi ya buatan market sendiri ya, dibuat karena adanya supply dan demand di platform tersebut, jadi tidak mengikuti market global. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan candlestick ataupun chart pattern, itu akan sangat sulit kita terapkan di OTC. Jadi ya udah deh, kita di crypto aja untuk sementara ini ya teman-teman ya. Kalau nanti ataupun besok sudah terbuka market mata uangnya, saya akan bertrading di market mata uang nih teman-teman. Nih teman-teman, jadi jelas ya untuk teknik RSI itu, kalau misalnya dia sudah di area support dan RSI juga sudah menembus batas overbought-nya di sini dan dia segera naik, itu tandanya itu adalah supportnya teman-teman, adalah support dan dia akan terbang seperti itu ya. Oke, di sini 4, 3,
2, oke. Tipis sekali karena tadi juga open posisinya kurang pas ya, mungkin ya, kurang pas di perpindahan candle. Jadi nggak apa-apa, masih banyak waktu sebenarnya untuk kompensasi. Jadi ya it's okay. Kita trading santai dulu ya teman-teman ya, sambil ya santai lah ya intinya. Trading kecil-kecilan ya. Profit yang penting itu profit konsisten teman-teman. Bukan masalah banyak-banyakan ini ya, banyak-banyakan profit per hari. Misalnya hari ini profit juta, besok 2 juta, besoknya lagi 3 juta dapat profit. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau misalnya konsisten. Lebih baik kalau misalnya konsisten per hari itu 5%, seperti itu teman-teman. Ini kita main udah 62 juta aja nih. Udah naik 2 juta aja nih teman-teman. Dari yang tadinya 60.500 ya, 60.500 sekarang udah 62 aja nih. Itu tandanya market lagi bagus. Kalau market lagi bagus ini kita bisa open posisi itu enak juga teman-teman. Kita tinggal follow the trend aja, jangan pernah ngelawan market. Ingat, kalau di dalam dunia trading itu jadikan kalau di dalam dunia market itu, dunia trading itu, jadikan market itu sebagai teman kalian, bukan musuh kalian. Karena dengan kita mengikuti tren, itu artinya kita berteman dengan market, dan artinya kita akan digiring untuk profit, seperti itu. Oke, tadi loss satu kali 280.000 loss. Sekarang kompensasi pertama di sini. Kalau ini profit, saya stop tradingnya, tapi kalau ini loss juga saya stop tradingnya. Mau ini loss ataupun profit saya tetap stop, karena ya kita niatnya trading santai ya, nggak ada yang dikejar juga. Jadi ya enaknya trading itu kayak gini teman-teman. Kita nggak ada yang kita kejar, nggak ada yang diburu-buruin, kita tradingnya santai gitu ya. Jadi bisa fokus juga, bisa relax juga, nggak tegang tradingnya, mikir juga enak, seperti itu. 7, 6, 5, 4, kayak ini profit 3, 2, 1, dan alhamdulillah setiap dikompensasi pertama itu pasti profit, dan sekarang udah 62.800.000. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar berapa? 2 jutaan ya. 2 juta atau 1,5 juta gitu, saya lupa. Sekitar segitulah ya. Dari tadi modalnya 60.500, sekarang sudah 62.800. Ya artinya sudah sekitar 2 juta ya kita dapat malam ini. Alhamdulillah, berapapun profitnya itu harus disyukurin teman-teman, jangan tamak. Ingat, jangan tamak. Dan kalau misalnya kalian sudah dapat profit yang konsisten, jangan lupa berbagi ke sesama, karena karena berbagi itu penting. Semakin kita banyak berbagi, semakin banyak kita diberi teman-teman. Seperti itu konsepnya. Oke. Sekian dulu untuk video trading hari ini. Semoga kalian mendapatkan edukasi tentang trading pada hari ini, dan sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.